Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Espreni, NIM 70200119079 dari Kesmas D. Saya akan menjelaskan tentang filsafat dan ilmu penelitian. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang berarti cinta atau menyenangi, sedangkan sophia yang berarti bijaksana. Adapun cabang-cabang ilmu filsafat, yang pertama, filsafat alam, rumput ilmu-ilmu alam, filsafat moral, rumput ilmu-ilmu sosial, dan filsafat alam, filsafat ketuhanan, filsafat manusia, dan filsafat ilmu. Adapun landasan ilmu, yang pertama landasan ontologis. Landasan ontologis adalah tentang objek yang ditelan. Yang kedua, landasan epistemologi. Landasan epistemologi adalah cara yang digunakan untuk mengkaji atau menelaah sehingga diperolehnya ilmu tersebut. Yang ketiga, landasan aksiologis. Landasan aksiologi adalah berhubungan dengan pengguna ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Pengertian penelitian itu suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Metode penelitian yang pertama, rasional. Penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua, empiris. Cara yang digunakan dapat dinikmati dengan indera manusia. Yang ketiga, sistematis. Proses penelitian menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. Metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Karya ilmiah adalah suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Bentuk-bentuk karya ilmiah, yang pertama, karya ilmiah berbentuk makalah. Karya ilmiah berbentuk report atau laporan ilmiah yang dibukukan. Yang ketiga, buku ilmiah. Adapun syarat-syarat ilmiah, yang pertama, karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah yang menyajikan faktor objektif secara sistematis. Yang kedua, karya tulis ilmiah ditulis secara cermat, tepat, benar, dan jujur. Yang ketiga, karya tulis ilmiah disusun secara sistematis. Yang keempat, karya tulis ilmiah menyajikan rangkaian sebab akibat. Yang kelima, karya tulis ilmiah mengandung pandangan yang disertai dukungan. Yang keenam, karya tulis ilmiah hanya mengandung kebenaran faktual. Ciri-ciri karya ilmiah, yang pertama, struktur sajian. Yang kedua, komponen dan substansi. Yang ketiga, sikap penulis. Yang keempat, penggunaan bahasa. Topik ketiga, pertemuan ketiga, yaitu pengertian dan konsep penelitian. Penelitian berasal dari kata bahasa Inggris research. Research itu sendiri berasal dari kata yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari research adalah mencari kembali. Salah satu ciri khas penelitian adalah proses yang berjalan secara terus-menerus, jadi hasil penelitian tidak akan pernah merupakan hasil yang bersifat final. Jadi proyek penelitian dari awal sampai akhir merupakan proses. Elemen-elemen dari penelitian: persoalan, berbagi kemungkinan jawaban, pengumpulan dan penilaian data untuk mengarahkan pilihan atas kemungkinan jawaban tersebut. Peranan penelitian: yang pertama, membantu memperoleh pengetahuan baru. Dua, memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Yang ketiga, memberikan pemecahan atas suatu masalah. Adapun fungsi penelitian, yang yaitu membantu manusia meningkatkan kemampuan untuk menginterpretasikan fenomena masyarakat yang kompleks dan berhubungan sehingga fenomena tersebut mampu membantu hasrat ingin tahu manusia. Adapun tujuan
penelitian. Yang pertama penemuan, kedua pembuktian, dan yang ketiga pengembangan. Pendekatan ilmiah dituntut dilakukan dengan cara dan tata urut tertentu sehingga diperoleh pengetahuan yang benar atau logis. Pendekatan non-ilmiah yang pertama akal sehat, kedua prasangka, ketiga otoritas ilmiah dan kewibawaan, yang keempat penemuan kebenaran atau coba-coba, yang kelima pendekatan intuitif. Berpikir ilmiah, yang pertama berpikir skeptik, yang kedua berpikir analitik, yang ketiga berpikir kritik. Kriteria metode ilmiah yang pertama berdasarkan fakta, kedua bebas dari prasangka, ketiga penggunaan prinsip analisis, keempat menggunakan hipotesis, kelima menggunakan ukuran objektif, dan yang keenam menggunakan teknik kuantitatifikasi. Langkah dalam metode ilmiah yang pertama merumuskan serta mengidentifikasi masalah, kedua mengadakan studi kepustakaan, ketiga menentukan model untuk menguji hipotesis, yang kelima pengumpulan data. Proposi, dalil, teori, fakta, dan ilmu. Proposi adalah pertanyaan tentang sifat dari realita dan dapat diuji kebenarannya. Proposi yang sudah mempunyai jangkauan panjang luas dan telah didukung oleh data empiris dinamakan dalil. Teori adalah himpunan konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang mengembangkan pandangan sistematis tentang gejala dengan menyebarkan relasi. Fakta adalah pengamatan yang telah diverifikasi secara empiris. Pertemuan yang keempat yaitu konseptualisasi masalah penelitian. Ada 4 cara memperoleh pengetahuan. Yang pertama metode keteguhan, yang kedua metode otoritas, ketiga metode intuisi, keempat metode ilmiah. Tingkat pengetahuan, yang pertama tahu, kedua memahami, ketiga mengaplikasikan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis. Tahapan metode dalam metode ilmiah yaitu menentukan, menyusun kerangka, menyusun pemecahan, melakukan pengujian, dan merumuskan. Judul penelitian merupakan pencerminan dari tujuan penelitian. Tujuan penelitian dirumuskan dari masalah penelitian atau jawaban sementara dari pertanyaan penelitian sebagai judul mencerminkan masalah penelitian tersebut. Pertemuan yang kelima yaitu kerangka teori. Kerangka teori merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel untuk menjelaskan sebuah fenomena. Sumber pembuatan kerangka teori adalah dari paparan suatu atau lebih teori yang terdapat pada tinjauan pustaka. Contoh teori tentang analisis kuantitatif menurut Huffman 1995 dalam Hatta sampai sekarang masih banyak digunakan. Kerangka konsep merupakan turunan dari kerangka teori yang telah disusun sebelumnya dalam telan pustaka. Kerangka konsep merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel yang dirumuskan oleh penelitian setelah membaca berbagai teori yang ada, dan kemudian menyusun teorinya sendiri yang akan digunakannya sebagai landasan untuk penelitian. Faktor internal, umur, pendidikan, masa kerja, motivasi. Faktor eksternal, sumber daya, kepemimpinan, imbalan, dan beban kerja. Variabel menurut Hedges dan Farhad 1981 dalam Sugiono 2015, variabel adalah seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain, atau satu objek dengan objek yang lain.
Variabel mengandung pengertian ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki seorang atau sesuatu yang dapat menjadikan pembeda atau penciri antara yang satu dengan yang lain. Variabel dependen disebut juga variabel tidak bebas, dan variabel independen disebut variabel bebas. Suatu variabel disebut dependen atau tidak bebas jika nilai atau harganya ditemukan oleh satu atau beberapa variabel lain. Sebagai contoh, hubungan antara permintaan dan harga dalam hukum permintaan berbunyi, jika harga suatu barang naik atau turun, maka permintaan terhadap barang itu akan turun atau naik. Divisi operasional adalah divisi operasional dibuat untuk memudahkan para pelaksana pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data. Pertemuan yang keenam yaitu populasi dan sampel. Populasi terdiri atas sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian yang dari padanya terkandung informasi yang tahu. Satuan analisis perilaku atau karakter yang akan diteliti. Satuan pengamatan pengetahuan perilaku atau karakter yang diteliti melalui perantara. Sampel bagian dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu. Klasifikasi populasi. Populasi berdasarkan jenis. Yang pertama, populasi terbatas. Kedua, populasi tak terbatas. Populasi berdasarkan sifat. Yang pertama, populasi homogen. Kedua, populasi heterogen. Populasi berdasarkan kelompok. Yang pertama, populasi umum. Kedua, populasi target. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan. Yang pertama, penentuan populasi target. Kedua, karakteristik sampel yang diambil tidak mewakili karakteristik populasi target. Yang ketiga, kesalahan menentukan wilayah. Keempat, jumlah sampel yang terlalu kecil. Manfaat penarikan sampel. Yang pertama, penghemat biaya. Kedua, mempercepat pelaksanaan penelitian. Ketiga, menghemat tenaga. Keempat, memperkecil ruang lingkup penelitian. Yang kelima, memperoleh hasil yang lebih akurat. Adapun karakteristik besar sampel, yang pertama, derajat keseragaman. Apabila populasi seragam populasi, maka satu elemen saja dari keseluruhan populasi itu sudah cukup. Yang kedua, presisi yang dikehendaki dalam penelitian. Tingkat ketepatan ditemukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh dari sampel dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari sampling fragmen yang lengkap. Karakteristik inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi adalah kriteria yang akan menyaring anggota populasi menjadi sampel yang memenuhi kriteria secara teori yang sesuai dengan terkait dengan topik. Kriteria eksklusi adalah kriteria yang dapat digunakan untuk mengeluarkan anggota sampel, dan kriteria inklusi atau dengan kata lain ciri-ciri anggota populasi. Penarikan sampel. Prinsip dasar penarikan sampel. Jika kita mau membeli buah di pasar, terlebih dahulu dicicipi 1 atau 2 buah yang akan dibeli. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Pertemuan yang keenam yaitu jenis pengumpulan dan data analisis. Data analisis adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan pemecahan pernyataan penelitian. Sumber data
Data primer, data yang diperoleh atau dikumpul oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data sekunder, data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah telah ada. Metode pengumpulan data, yang pertama wawancara, kedua kuesioner, yang ketiga observasi. Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif, yang pertama wawancara, kedua observasional, ketiga telaan dokumen, yang keempat diskusi kelompok. Pengembangan alat ukur, yang pertama skala Likert, kedua skala Guttman, ketiga skala rating. Pengolahan dan data analisis, yang pertama data analisis kuantitatif, dan kedua data analisis kualitatif. Data analisis kuantitatif, pengolahan data secara manual menggunakan alat hitung, aplikasi pengolahan data. Tahapan analisis data kuantitatif: editing, coding, data entry, tabulasi data, processing, cleaning data. Bagian B, statistik deskriptif, yang pertama data kategorik, kedua numerik. Yang bagian C, statistik inversional, yang pertama antara analisis hubungan, kedua analisis komparatif. Analisis hubungan, hubungan menguji hipotesis asosiatif, yaitu dugaan adanya hubungan antara variabel penelitian. Yang kedua, analisis komparatif. Analisis komparatif merupakan analisis data dengan tujuan untuk membandingkan dua kelompok data atau lebih. Pengumpulan data. Bagian ini menunjukkan bahwa bagaimana data dari masing-masing variabel yang telah disebutkan di atas. Tahapan analisis data: analisis pendahuluan, analisis lanjutan. Macam-macam metode pengumpulan data, yang pertama pengamatan atau observasi, kedua survei, ketiga wawancara, yang keempat kuesioner, yang kelima metode dokumenter. Analisis uji hipotesis. Analisis uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui beberapa jauh hipotesis penelitian yang telah disusun semula dapat diterima berdasarkan data yang telah dikumpulkan untuk menganalisis uji hipotesis. Etika penelitian, yang pertama prinsip etika penelitian, kedua kesalahan dalam penelitian, yang ketiga persetujuan setelah penjelasan. Pertemuan yang ke-8 yaitu penelitian kuantitatif. Secara umum ada dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan cara-cara mengikuti kaidah keilmuan, yaitu konkret atau empiris. Klasifikasi desain penelitian kuantitatif: observasi, deskriptif, analitik, eksperimental, pre-eksperimental, true eksperimental, quasi eksperimental. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk melihat gambaran fenomena yang terjadi di dalam suatu populasi tersebut. Langkah-langkah penelitian cross-seksional. Yang pertama, mengidentifikasi variabel penelitian secara mengidentifikasi variabel. Kedua, menetapkan populasi dengan sampel penelitian. Ketiga, melaksanakan pengumpulan data atau observasi. Keempat, melakukan analisis hubungan dengan membandingkan proporsi antara kelompok.
Adapun kelebihan dan kelemahan desain cross-seksional. Kelemahan memerlukan jumlah sampel yang banyak. Kedua, tidak dapat menggambarkan perkembangan penyakit secara akurat. Yang ketiga, kurang tepat untuk memprediksi suatu kecenderungan. Yang keempat, kesimpulan korelasi faktor risiko. Kelebihan yang pertama, desain ini relatif mudah. Kedua, dapat digunakan untuk meneliti. Ketiga, jarang terancam. Yang keempat, dapat dijadikan dasar untuk penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian kasak kontrol. Yang pertama, mengidentifikasi variabel. Kedua, menetapkan populasi dan sampel. Ketiga, mengidentifikasi kasus. Yang keempat, memilih sampel sebagai kontrol. Kelima, melakukan pengukuran retrospeksi untuk melihat penyebab atau faktor risiko. Keenam, melakukan analisis dengan membandingkan proporsi antara variabel-variabel. Desain penelitian eksperimen. Desain penelitian eksperimen merupakan penelitian dengan adanya perlakuan atau intervensi yang bertujuan untuk mengetahui akibat dan timbulkan setelah dilakukan intervensi kepada satu atau lebih kelompok. Adapun macam-macam desain eksperimen. Yang pertama, post-test only design. Kedua, on-group presented. Yang ketiga, desain prospektif dengan kelompok kontrol. Yang keempat, desain runtuh waktu. Pertemuan yang ke-9 yaitu rancangan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan data dan karakteristik populasi dan fenomena yang dipelajari. Penelitian observasional deskriptif observasional bertujuan melakukan mendeskripsi fenomena tanpa mencoba menganalisis mengapa fenomena tersebut dapat terjadi. Langkah-langkah penelitian deskriptif. Yang pertama, memilih masalah yang akan diteliti. Kedua, merumuskan dan membatasi masalah studi pengetahuan. Ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, merumuskan dan memilih teknik pengumpulan data. Kelima, menentukan kriteria untuk klasifikasi data. Yang keenam, menentukan alat pengumpulan data. Ketujuh, pengolahan data. Kedelapan, penarikan kesimpulan. Jenis penelitian deskriptif. Yang pertama, deskriptif tentang ciri. Kedua, tanpa hipotesis, kontrol atau rencana. Tidak memberikan konklusi. Contoh pemberian vasodilator memberi kesan dapat menyelamatkan pasien yang biasanya meninggal pada luka bakar. Jenis penelitian deskriptif studi evaluasi. Untuk menilai suatu program, hasil digunakan untuk perbaikan atau peningkatan program. Jenis-jenis penelitian deskriptif survei. Survei rumah tangga, survei morbiditas, survei analisis jabatan, dan survei pendapatan umum. Jenis penelitian deskriptif studi kasus meneliti suatu permasalahan melalui suatu kasus yang terdiri dari unit tunggal terhadap kasus unit atau khusus. Jenis penelitian deskriptif studi perbandingan. Membandingkan permasalahan atau perbedaan sebagaimana fenomena untuk mencari faktor-faktor apa yang atau situasi yang menyebabkan timbulnya peristiwa tersebut. Adapun pengolahan data mencakup pengukuran tendensi sentral, mean, median, mode, variabilitas, Ranger, interquartile Ranger, variance, study deviation.
Pertemuan yang ke-10 yaitu penelitian observasional analitik. Rancangan kohort mempelajari hubungan antara faktor risiko dengan efek atau penyakit melalui pendekatan waktu secara longitudinal perspektif. Faktor risiko diidentifikasi lebih dahulu. Hubungan sebab akibat kuat. Studi kohort prospektif. Studi kohort retrospektif. Rancangan kohort retrospektif. Modifikasi kohort faktor risiko dimulai sebelum penelitian bila data faktor risiko tercatat lengkap, lebih ekonomis dibandingkan prospektif, lebih unggul dari kasus kontrol. Langkah-langkah kohort: yang pertama, merumuskan masalah penelitian. Kedua, menetapkan subjek penelitian. Ketiga, memilih kelompok kontrol. Yang keempat, mengidentifikasi variabel penelitian. Kelima, mengamati perkembangan dan penetapan timbulnya efek. Yang keenam, analisis hasil. Keunggulan kohort: yang pertama, hubungan sebagai akibat paling kuat. Dapat untuk meneliti beberapa efek sekaligus, dapat menetapkan besarnya angka risiko dari waktu ke waktu, memungkinkan dikembangkan menjadi kohort retrospektif atau eksperimen. Kekuatan kohort: waktu lama, sarana dan biaya mahal, subjek dropout, masalah etika. Pertemuan ke-14 rancangan penelitian eksperimental. Penelitian biomedik. Penelitian eksperimental murni mempelajari korelasi sebab akibat. Subjek penelitian menggunakan hewan dalam penelitian obat. Langkah-langkah rancangan biomedik: yang pertama, pemilihan hewan percobaan. Kedua, jumlah hewan percobaan. Ketiga, kesehatan hewan percobaan. Keempat, dosis dan cara memberikan perlakuan. Yang kelima, pemeliharaan mode perancangan penelitian. Yang keenam, analisis hasil. Pemilihan model rancangan penelitian. Rancangan eksperimental sederhana. Rancangan eksperimental ulang. Rancangan eksperimental sederhana. Ekonomis, teknik mudah, kurang mampu mengendalikan variabel luar, subjek dibagi 2 kelompok atau lebih. Rancangan eksperimen ulang. Observasi dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan. Hampir semua variabel non-eksperimental dapat terpenuhi. Analisis hasil, contoh uji statistik. Penerapan uji toksisitas akut dan kronis. Uji eksperimental klinik. Penelitian dilakukan pada manusia. Obat-obatan yang sebelumnya telah melalui tahapan penelitian praklinik pada hewan. Sifat uji klinik. Lingkup penelitian berhubungan dengan tindakan kuratif medikamentosa. Rancangan random silang. Pemantauan kepatuhan penderita, subjek dropout, efek samping obat. Keunggulan uji klinis: kekuatan dalam mempelajari korelatif besar. Kerugian uji klinis: mahal, rumit, sering ada kendala etik, seleksi berlebihan mengakibatkan hasil tidak representatif untuk digeneralisasikan pada populasi target. Pertemuan ke-12 penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu bentuk analisis empiris atau investigasi yang sistematis menjadi suatu makna tertentu. Maksud sistem di sini adalah melalui proses yang dirancang mengikuti aturan yang berlebihan. Sedangkan kata empiris dalam pengertian tersebut berarti suatu bentuk analisis atau investigasi yang bersifat langsung dari kejadian atau pengalaman yang sebenarnya. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian menghasilkan penemuan-penemuan tanpa menggunakan prosedur statistik.
Jenis penelitian kualitatif. Desain penelitian kualitatif bervariasi berdasarkan tujuan, penggunaan, serta metode pengumpulan data. Beberapa desain penelitian kuantitatif antara lain etnografi, grounded research, fenomenologi, studi kasus, dan penelitian sejarah. Etnologi merupakan desain penelitian kuantitatif yang sering digunakan dalam penelitian antropologi. Prinsip-prinsip dalam penelitian etnologi: yang pertama, sumber informasi adalah informan. Apa yang diketahui informan tentang kebudayaannya. Yang kedua, geodetic research. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan menemukan teori baru dari data atau bukti yang ada, atau bisa diartikan penelitian yang bersifat induktif. Yang ketiga, fenomenologi. Desain fenomenologis digunakan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan ingin memahami atau mengendalikan kenyataan yang dialami atau perlakuan tentu individu atau kelompok. Yang keempat, studi kasus. Yang kelima, penelitian sejarah. Penelitian kuantitatif lebih dituju untuk mencari keluasan dari sebuah permasalahan. Metode pengumpulan data. Yang pertama, observasional partisipasi, wawancara mendalam. Ketiga, fokus group, kelompok terarah. Yang keempat, informan. Jenis data penelitian kualitatif: tulisan, gambar atau foto, rekaman suara. Arsip data yang kualitatif. Yang pertama, data-data mentah berupa catatan lapangan hasil perekaman. Kedua, data yang sudah diproses. Ketiga, data yang sudah ditandai. Arsip data. Yang keempat, penjabaran kode-kode. Kelima, memo dan draft insiden. Keenam, catatan pencarian dan penemuan. Ketujuh, display tampilan data. Kedelapan, episode analisis. Yang kesembilan, dokumentasi umum. Kesepuluh, daftar individu semua. Kedelapan, draft yang terus ditambah. Tahapan pengolahan data: yang pertama, pembuatan format. Kedua, pembuatan matriks. Ketiga, pembuatan jadwal. Keempat, persiapan folder. Kelima, mempersiapkan formulir. Keenam, mempersiapkan alat. Ketujuh, pembuatan backup data. Kedelapan, menyiapkan folder. Kesembilan, tersaji dalam bentuk narasi. Kesepuluh, data bisa digunakan. Bentuk ringkasan data: yang pertama, matriks. Kedua, diagram. Ketiga, flow chart. Keempat, tabel. Kelima, narasi. Pertemuan ke-10, metode kombinasi. Metode penelitian kombinasi adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme, digunakan untuk meneliti pada objektif dan alamiah maupun buatan. Metode kuantitatif, metode kualitatif. Metode kuantitatif lebih dominan. Metode kualitatif lebih dominan. Pertemuan ke-14 yaitu penulisan, referensi, dan plagiat. Landasan teori. Landasan teori diperlukan dalam menjelaskan dan membangun pemahaman terhadap penelitian yang akan dikerjakan. Penulisan referensi.
Sumber informasi atau referensi dalam sebuah penelitian dapat berupa buku, jurnal penelitian, atau makalah ilmiah. Cara penulisan referensi. Yang pertama, sistematis fenomena. Kedua, sistematis nama dan tahun. Cara penulisan referensi. Yang ketiga, sistem kombinasi. Yang keempat, sistem Vanover. Plagiarisme adalah tindakan pencurian ide, pemikiran, atau tulisan orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja. Jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama, word by word. Kedua, word with. Ketiga, style plagiarism. Keempat, metaphor plagiarism. Kelima, ideal plagiarism. Yang keenam, self plagiarism. Ketujuh, plagiarism akses. Pencegahan dan pengulangan plagiarisme. Pencegahan secara umum dan sanksi dan hukuman terhadap plagiator. Pertemuan ke-15 yaitu laporan penelitian dan publikasi. Laporan penelitian, penyajian data. Penyajian data merupakan kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian. Sistematis penulisan penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis. Tujuan penelitian yang pertama, memberikan gambaran yang sistematis tentang kejadian. Kedua, data lebih cepat ditanggap dan dimengerti. Ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Keempat, membuat proses pengambilan keputusan. Bentuk-bentuk penyajian data. Yang pertama, penyajian dalam bentuk tabel. Kedua, penyajian dalam bentuk diagram atau grafik. Jenis tabel dalam penelitian kesehatan. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Kedua, tabel klasifikasi. Ketiga, tabel kontingensi. Penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama, diagram batang. Kedua, diagram garis. Ketiga, diagram lingkaran. Keempat, histogram dan poligon frekuensi. Beberapa kesalahan dalam menyajikan data kuantitatif. Yang pertama, penyajian dalam bentuk dan penyajian data dilakukan monoton. Kedua, terlalu banyak kutipan hasil wawancara. Jenis-jenis publikasi hasil penelitian. Yang pertama, jurnal ilmiah. Kedua, proceeding. Ketiga, paper konferensi. Penyusunan jurnal ilmiah. Yang pertama, judul. Kedua, identifikasi penulis. Ketiga, abstrak. Keempat, pendahuluan. Kelima, metode. Keenam, hasil. Ketujuh, pembahasan. Kesimpulan. Kesembilan, saran. 10, daftar pustaka. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.